Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara jamaah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah, yaitu Islam kita. Dan Islam merupakan agama yang sempurna dan paripurna. Tidak ada sebuah kebaikan kecuali Islam sudah menjelaskan, dan tidak ada sebuah kejelekan kecuali Islam sudah memberikan peringatan. Sehingga semua yang bisa memasukkan kita ke surga semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan semua yang bisa menjerumuskan seseorang dari ke neraka jahanam telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan Islam akan mengangkat martabat manusia, baik martabat di dunia maupun martabat di hari kiamat. Maka siapa yang dia berpegang teguh dengan Islam, pasti akan Allah angkat derajatnya, baik derajat di dunia maupun derajat di hari kiamat. Maka itu ketika Islam datang ke negeri Arab, di mana Arab waktu itu negeri yang buta huruf atau dinamakan dengan ummi, orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak tahu bacaan dan tulisan. Kehidupan mereka seperti bayi yang dilahirkan, yaitu mereka itu orang-orang yang ummi, tidak berpendidikan. Sampai Allah telah menyebutkan tentang mereka, yaitu mereka itu orang-orang yang ummi. Di dalam surat Al-Jum'ah Allah telah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada orang-orang ummi. Orang-orang ummi, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ummi itu adalah nisbat kepada ibu, yaitu maksudnya orang yang mereka kondisinya seperti bayi yang dilahirkan, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, buta huruf. Ada yang mengatakan ummi nisbat kepada Ummul Qura. Ummul Qura yaitu Mekah. Orang-orang ummi yaitu orang-orang yang tinggal di Ummul Qura. Maksudnya di sini Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus pada orang-orang yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Rasul datang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sebelum diutusnya Rasul mereka berada pada kesesatan yang nyata. Rasulullah SAW diutus kepada sebuah negeri, bukan negeri yang hebat secara peradaban seperti Romawi dan Persia atau Yunani, di mana negeri-negeri itu adalah negeri-negeri yang secara peradaban maju dan kuat. Tetapi Allah mengutus seorang nabi kepada sebuah negeri yang buta huruf, negeri yang tidak memiliki kerajaan, negeri yang tidak memiliki politik, tidak memiliki ekonomi yang kuat, negeri yang masyarakatnya secara intelektual buta huruf, yaitu negeri yang sangat-sangat terbelakang secara intelektual manusia, SDM-nya terbelakang,
Demikian juga secara SDA, sumber daya alam, itu pun tidak ada. Yaitu tidak memiliki sumber daya alam. Sehingga dalam kondisi seperti ini, yaitu negeri yang kondisi SDM-nya terbelakang dan kondisi SDA-nya tidak memiliki kekayaan seperti Indonesia, tapi akhirnya Allah angkat mereka. Allah angkat derajat mereka. Dari yang dulunya orang-orang seperti ini, dengan mereka masuk Islam, akhirnya mereka terangkat menjadi manusia-manusia yang hebat. Sampai akhirnya peradaban maju masuk ke negeri Arab. Bahkan karena kehebatan peradaban Islam, sampai akhirnya teknologi, sampai akhirnya sebuah penemuan-penemuan, ilmuwan-ilmuwan terkenal itu muncul di negeri Islam atau di negeri Arab. Sehingga orang-orang zaman dulu ketika mereka pengen belajar teknologi, ingin belajar sains, itu mereka larinya ke negeri Arab. Padahal zaman dulu Arab itu enggak terkenal sama sekali. Kenapa? Karena Islam akan mengangkat derajat mereka. Dan Islam bukan hanya mengajarkan orang untuk maju yaitu maju dalam urusan akhirat atau maju dalam urusan agama, tetapi Islam juga mengarahkan manusia untuk maju di bidang dunia mereka, sehingga mereka juga harus maju dalam dunia mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman menggambarkan tentang sempurnanya agama Islam, yaitu agama Islam itu agama yang sempurna dan paripurna. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku kepada kalian dan aku cukupkan kenikmatanku kepada kalian, wa raditu lakumul Islam madina. Dan saya ridhoi Islam itu sebagai agama buat kalian. Rasulullah SAW ketika beliau datang, beliau menyampaikan dan membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah Ta'ala. Demikian juga Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadis beliau, dan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada manusia, demikian juga hadis-hadis beliau, menjadi inspirasi bagi para ilmuwan untuk meneliti kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Akhirnya, ketika banyak informasi-informasi yang aneh, kalau dalam istilah kita yaitu informasi yang aneh. Kenapa? Karena zaman dulu nggak terbukti. Yaitu saking anehnya itu karena zaman dulu tidak bisa dibuktikan. Akhirnya manusia dan para ilmuwan mereka mencari sekuat tenaga bagaimana kebenaran tentang apa yang Allah Ta'ala kabarkan dan Rasulullah SAW kabarkan. Sehingga setelah itu muncullah sebuah ilmu, dan ilmu-ilmu sekarang ilmu seperti ini lagi marak dan lagi terkenal, yaitu sebuah ilmu yang dinamakan dengan al-i'jaz al-ilmi, dinamakan dengan i'jazul ilmi. Maksudnya i'jazul ilmi itu yaitu para ilmuwan mereka berjuang untuk membenarkan kabar Allah dan Rasulullah SAW. Jadi Allah mengabarkan sesuatu di mana kabar Allah itu kayak nggak masuk akal atau belum terbukti, belum ada teknologi yang bisa membuktikan. Akhirnya manusia dengan teknologi mereka, semakin kuatkan teknologi mereka, kecanggihan mereka, sampai mereka tertarik untuk membenarkan atau meneliti apakah informasi Allah dan Rasul itu benar atau tidak. Dan rupanya yang sangat menakjubkan, banyak sekali penelitian-penelitian ulama-ulama atau para ilmuwan yang itu semuanya sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasul. Sampai mereka mengatakan ini tidak mungkin kalau yang berbicara itu sesuai dengan hawa nafsu. Tidak mungkin Allah Al-Quran bicara kalau seandainya itu pendapatnya Muhammad. Pendapat manusia nggak mungkin. Kenapa? Karena teknologi secanggih ini
itu baru kita buktikan di zaman ketika teknologi canggih, yaitu zaman-zaman sekarang. Sedangkan Al-Quran dan Rasulullah SAW sudah ribuan tahun yang lalu. Dan tidak mungkin zaman itu ada orang yang bisa menyebutkan sebuah informasi seperti ini. Akhirnya mereka semuanya tunduk, maka itu sekarang banyak para ilmuwan, banyak para peneliti, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena mereka terdiam ketika penelitian mereka rupanya sudah Allah sebutkan ribuan tahun yang lalu di dalam Al-Quran atau disebutkan sama Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan itu yang membuat takjub mereka, dan itu nggak mungkin mereka itu, yaitu tidak mungkin Al-Quran itu murni dari bikinan atau karangan Muhammad SAW. Tidak lain kecuali itu adalah firman Allah Ta'ala. Dan kita kalau membaca, silahkan nanti dibuka informasi, karena informasi seperti ini penting. Kenapa? Karena walaupun kita sebagai seorang muslim, kita mencukupkan dengan apa yang Allah firmankan dan Rasulullah SAW sabdakan. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita dengan suatu perintah, kita samina wa ta'na, kita jalankan. Ketika Allah dan Rasul melarang kita dari sebuah perkara, maka kita tinggalkan perkara itu. Kita tahu kenapa kok Allah itu memerintahkan seperti ini, kenapa kok Allah itu melarang seperti ini. Kita nggak perlu tahu alasan. Kenapa? Karena kita orang mukmin. Dan kita percaya semua yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan. Semua yang Allah larang pasti ada kejelekan. Dan semua yang Allah kabarkan pasti benar. Kita nggak perlu memaksakan diri untuk mengamalkan sebuah perintah sampai kita mengetahui alasannya. Kenapa Allah itu memerintahkan seperti itu? Kenapa? Alasannya apa? Kalau kita sebagai seorang muslim, kita alhamdulillah kita sudah samina wa ta'na. Namun kita berhadapan bukan hanya sesama muslim, kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Allah dan Rasul. Sehingga mereka tidak percaya dengan apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, nggak langsung percaya mereka. Mereka perlu bukti. Buktinya mana? Bukti kalau firman Allah benar itu buktinya mana? Secara ilmiah. Bukti kalau yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu berbahaya, bukti ilmiahnya mana? Bukti kalau yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya itu benar itu buktinya mana? Secara ilmiahnya. Kita berhadapan dengan manusia-manusia seperti ini. Akhirnya ketika hati kita, walaupun kita sudah muslim, kita sudah mukmin, kita terkadang semangat atau kita itu senang ketika perintah Allah yang kita jalankan itu kita tahu manfaatnya, luar biasa manfaatnya. Akhirnya menambah kebahagiaan kita, menambah keyakinan kita. Dan itu wajar seorang muslim seperti itu kita rasakan. Rasulullah SAW itu pernah, jadi menunjukkan maksudnya apa? Berita yang Allah kabarkan atau yang kabarkan sama Rasulullah, kita itu percaya. Walaupun kita nggak bisa membuktikan ilmiahnya. Apalagi kalau sampai terbukti secara ilmiah, itu lebih percaya lagi kita. Oleh itu Rasulullah SAW itu beliau pernah didatangi sama seorang Kristen, namanya Tamim Ad-Dari. Datang ke Rasulullah SAW menceritakan perjalanan panjang ketika Tamim Ad-Dari dan beberapa rombongan orang naik di atas kapal. Setelah itu diombang-ambing sama ombak laut sampai berbulan-bulan. Setelah itu akhirnya terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu ketemu dengan Jasasa, ketemu dengan Dajjal, kemudian setelah itu terjadi obrolan dengan Dajjal dan yang lainnya. Setelah itu Tamim Ad-Dari pulang dan mencari Nabi ini karena sudah dikabarkan sama Dajjal. Akhirnya ceritalah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah gembira sekali ketika ada orang yang melihat langsung Dajjal. Setelah itu Rasulullah panggil para sahabat. Ada seorang sahabat yang suruh memanggil semua, keluar semua. Yang laki-laki, yang perempuan semuanya keluar ke masjid, kumpul. Setelah itu Rasulullah mengatakan semua duduk di tempat masing-masing, yaitu di masjid, jangan ada yang keluar. Setelah itu Rasulullah tanya sama mereka, kenapa saya kumpulkan kalian? Mereka semuanya mengatakan Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan saya kumpulkan kalian bukan karena ada perkara yang besar, bukan karena ada perkara yang menakutkan, bukan. Tapi datang kepada saya seorang Kristen pendeta namanya Tamim Ad-Dari, dan dia sekarang masuk Islam.
dan dia mengabarkan kepada saya sebuah berita benar, kebenaran atau ilmiahnya yang dulu pernah saya sampaikan tentang Dajjal. Akhirnya diceritakan, itu Tamim Ad-Dari menceritakan seperti perjalanan panjang. Setelah itu sampai akhir cerita itu bahwasanya nanti Dajjal itu tidak akan memasuki Mekah dan Madinah. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, apakah ini sudah pernah saya ceritakan kepada kalian? Para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh ceritanya Tamim Ad-Dari sangat menakjubkan saya. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang dulu pernah saya sampaikan kepada kalian. Menjelaskan apa maksudnya di sini kalau kita perhatikan, yaitu Rasulullah saja itu ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, beliau saja senang ketika ada orang yang bisa membuktikan secara ilmiah, bisa membuktikan cerita-cerita perkara yang gaib itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu Rasulullah saja senangnya luar biasa. Seperti Nabi Ibrahim, misalkan kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan Nabi Ibrahim itu, beliau pernah minta sama Allah Ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Tuhanku tolong tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah tanya sama Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min Ibrahim, apakah kamu belum beriman? Nabi Ibrahim mengatakan, qala bala, sudah wahai Tuhanku, saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya pengen semakin mantap iman saya dalam hati saya. Kalau kita mendapatkan kabar kalau Allah itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati, yuk kita percaya, karena itu kabar Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita bisa membuktikan secara ilmiah bahwasanya Allah bisa menghidupkan orang mati, dan ilmiah bisa kita lihat, itu semakin mantap lagi kita iman kita kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, Ibrahim, coba kamu ambil burung. Arba'atam minat tayr, ambil 4 burung, kamu sembelih burung itu. Taruh di tempat masing-masing, yaitu di timur, barat, utara, selatan. Thumma tu'uhunna, kemudian panggil mereka burung-burung itu, Ibrahim. Kemudian burung-burung itu akan datang kepada engkau dalam kondisi masih hidup lagi. Setelah itu benar Nabi Ibrahim menjalankan itu. Setelah itu disembelih burungnya itu, taruh barat, utara, selatan, timur. Setelah selesai dipanggil, wahai burung datang. Tiba-tiba mereka itu, yaitu kulitnya itu kembali lagi, darahnya kembali lagi, kemudian mereka membentuk lagi kehidupan. Setelah itu datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim semakin mantap beriman kepada Allah Ta'ala, kan Allah itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ini keyakinan seperti, jadi gini, keyakinan kita itu kan ada 3. Keyakinan kita itu ada 3 tingkatan. Yakin, kita itu beriman kepada Allah Ta'ala, tapi keimanan kita itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatan pertama dinamakan, keyakinan pertama itu namanya ilmul yakin. Kita yakin tetapi didasari dengan ilmu saja. Informasi dari Allah, informasi dari Rasul, Allah mengabarkan ini, Rasulullah mengabarkan ini, saya beriman. Kenapa? Karena itu kabar Allah dan Rasulnya, dan pasti benar. Itu dinamakan keyakinan seperti ini, karena kita itu percaya dengan kabarnya Allah dan Rasul. Itu namanya ilmul yakin, keyakinan yang dibangun di atas ilmu. Setelah itu nanti naik lagi dari ilmul yakin sampai ke ainul yakin. Sampai ke ainul yakin, yaitu kalau kita bisa melihat dengan mata kita, Masya Allah benar sekali rupanya apa yang Allah kabarkan. Ketika kita sudah melihat dengan mata kita sebuah kebenaran berita dari Allah dan Rasulnya, yakin kita semakin tinggi lagi, naik. Nanti kalau kita semakin yakin lagi, sampai akhirnya nanti masuk ke hakul yakin, yaitu keyakinan yang sudah mendarah daging. Sehingga maksudnya di sini, maksudnya yang perlu saya ingatkan yaitu, ada sebuah ilmu yang itu penting sekali. Kenapa? Untuk menambah keyakinan kita. Tapi walaupun nggak punya ilmu itu, misalkan nih, kalaupun ilmu itu nggak ada, ya kita pun yakin dengan Allah Ta'ala. Bukan berarti kita ragu gitu. Tetapi ketika ada sebuah sains atau sebuah teknologi yang bisa membuktikan secara ilmiah kabar dari Allah dan Rasulnya, maka kita itu semakin yakin sekali dengan benarnya apa yang Allah datangkan kepada kita. Tapi kalaupun nggak ada itu, nggak ada penelitian, nggak ada sains yang membuktikan, yuk kita pun tetap iman kepada Allah Ta'ala, kita yakin dengan Allah. Tapi keyakinan kita itu pengen naik lagi. Kita pengen naik lagi keyakinan kita kepada Allah Ta'ala dengan cara bukan hanya sekedar kabar dari Allah dan Rasulnya, tapi kita juga mendapatkan kebenaran secara ilmiah. Nah itu Al-Quran dan Sunnah memacu para ilmuwan untuk terus menggali kebenaran kabar Allah dan Rasulnya. Akhirnya muncullah sebuah penelitian-penelitian yang semuanya ditujukan untuk membenarkan kebenaran
Al-Quran dan hadis. Nah, ilmu seperti ini itu dinamakan dengan i'jazul ilmi, dinamakan dengan al-i'jaz al-ilmi. Dan itu luar biasa. Kalau kita membaca, sering baca, silakan nanti Anda sering membaca. Kenapa? Karena dengan itu kita itu semakin percaya dengan kabarnya Allah dan Rasulnya, dan luar biasa rupanya itu. Mungkin sebelum ada informasi seperti ini ya kita itu percaya, cuma nggak seyakin kita itu, nggak seyakin seperti ini. Tapi ketika kita itu mendapatkan sebuah informasi dari sebuah penelitian, dan itu mereka teliti selama bertahun-tahun, sampai akhirnya mendapatkan sebuah hasil penelitian, dan rupanya hasilnya sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah dan Rasul ribuan tahun yang lalu, di mana zaman itu teknologi belum ada seperti ini. Tidak mungkin dibuktikan, tapi zaman sekarang ketika canggih teknologi baru bisa terbukti. Maka itu intinya kalau kita perhatikan ya, sudah zamannya dirahmati Allah Ta'ala, ketika Islam itu datang, maka Islam itu menyumbang kemajuan teknologi dunia. Sehingga teknologi dunia sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari ilmu Islam dan kaum muslimin. Walaupun memang kaum muslimin hancur dari perang-perang yang ada, dan itu sudah dikabarkan sama Rasulullah SAW bahwasanya kita akan hancur di akhir zaman. Kita hancur dengan Tatar yang masuk, Mongolia yang masuk, dan membakar kitab-kitab para ulama. Bahkan orang-orang Tatar ketika mau menyeberangi sebuah lautan, mereka menjadikan kitab-kitab para ulama sebagai jembatan. Menunjukkan apa? Banyak sekali warisan-warisan ulama-ulama Islam yang hilang. Sehingga banyak kitab-kitab para ulama yang hilang, sudah nggak ada lagi sekarang. Setelah itu Islam nanti digoncang lagi dengan peperangan yang kedua, dan kalah, kaum muslimin kalah, hancur. Kalau Tatar kan bisa dipukul mundur. Dalam peperangan yang kedua sampai akhirnya Islam jatuh, kerajaan Islam sudah nggak ada, akhirnya terpecah menjadi negara Islam itu dipecah-pecah. Sampai sekarang ini kita lihat, yaitu dalam perang salib. Bedanya kalau orang Mongol itu orang bodoh, sehingga hasil karya kaum muslimin dibakar sama mereka, sedangkan orang-orang salib, orang-orang Kristen, mereka orang-orang pinter. Sehingga hasil karya dari ulama-ulama Islam dibawa ke negara mereka, dipelajari, diterjemahkan dengan bahasa Inggris, mereka gali, mereka kembangkan, mereka teliti. Setelah itu mereka menjadi negara yang paling maju teknologinya. Dan itu dari mana cikal bakalnya? Dari kaum muslimin. Tidak bisa dilepaskan. Cuma mereka itu ya mengkaji lagi. Mereka itu mengkaji. Bahkan kalau kita perhatikan ya, banyak manuskrip itu tulisan tangan kuno, yaitu tulisan tangan yang masih asli. Buku yang masih tulisan tangan itu manuskrip, atau namanya makhtutot. Buku-buku yang belum diterjemahkan, buku-buku yang masih berupa tulisan tangan manuskrip, itu banyak di negara-negara Eropa dari tangan kaum muslimin. Bahkan kitabnya Syekhul Islam saja, Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa itu kan surat-suratnya Syekhul Islam. Jadi orang datang pada Syekhul Islam tanya, kemudian Syekhul Islam menulis sebuah surat untuk fatwa. Itu dikumpulkan oleh para ulama sampai akhirnya dicetak sekarang kan, Majmu' Fatawa sekitar 30 lebih jilid. Dan itu manuskripnya, tulisan tangan aslinya itu di Eropa. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang Eropa itu bukan orang bodoh, mereka orang pinter. Mereka tahu bahwasanya peradaban Islam, peradaban yang sangat maju. Akhirnya dengan kemenangan mereka, maka mereka ingin mengambil alih kejayaan teknologi mereka, kaum muslimin. Maka kitab-kitab itu mereka bawa, mereka terjemahkan, mereka gali, mereka uji coba, mereka kembangkan, seakan-akan mereka yang menemukan. Padahal itu semuanya sudah ditemukan sama kaum muslimin, cuma orang-orang Eropa yang mengembangkan. Nah itu intinya di sini kita pahami di sini bahwa Islam itu menyumbang peran peradaban kaum manusia di dunia sekarang ini. Maka subhanallah kalau kita sering membaca, saya senang baca seperti itu, senang saya itu. Yaitu ya terkadang baca-baca seperti itu, baca penelitian-penelitian itu senang. Dan mereka rupanya teknologi mereka ketika canggih, rupanya Al-Quran sudah mengabarkan. Sampai akhirnya mereka itu beriman, mereka itu banyak sekarang teknologi itu, para ilmuwan itu yang beriman karena hasil teknologi mereka rupanya sudah disebutkan oleh Allah dalam agama kita. Saya sebutkan beberapa contoh. Silakan nanti Anda baca-baca sendiri, banyak sekali. Seperti misalkan kalau yang ilmuwan ya bagus lah itu, tapi keyakinan dia terakhir pun parah juga. Seperti Harun Yahya itu termasuk secara ilmiahnya, yaitu tentang kehebatan Al-Quran itu diuji coba secara ilmiah bisa. Cuma masalah orangnya, keyakinan orangnya bahaya, apalagi terakhir.
Informasi yang saya dapatkan terakhir-terakhir pun bahaya dia keyakinannya itu. Yaitu mulai berbalik keyakinan dia itu. Tapi maksudnya di sini intinya informasi seperti ini, penemuan-penemuan para ilmuwan yang membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis itu semakin menguatkan iman kita kepada Allah dan Rasul. Semakin banyak kita pelajari, semakin Masya Allah luar biasa rupanya. Rupanya Islam itu bukan peradaban yang istilahnya itu zaman onta dan zaman padang pasir. Istilahnya kalau orang-orang liberal sekarang itu kalau mencela Islam, orang-orang sudah berlomba-lomba naik rembulan, orang-orang muslim masih ribut masalah onta dan padang pasir gitu. Sekarang kan apa? Islam itu terbelakang. Kalau kita kembali kepada Islam berarti kita itu akan terbelakang teknologi kita. Maka ini pemahaman yang keliru. Dengan Islam itulah kita itu bisa jaya. Dengan kita kembali kepada Islam, teknologi manusia menjadi hebat. Kenapa? Karena Allah akan membongkar semua teknologi-teknologi yang ada, dan itu semuanya akan membenarkan apa yang Allah kabarkan dan Rasulullah SAW kabarkan. Saya sebutkan beberapa contoh yang rupanya penelitian menakjubkan ini itu sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ada seorang peneliti ketika meneliti, saya tidak menyebutkan siapanya atau lebih detailnya, silakan Anda baca. Karena saya fokusnya kepada hasil, kemudian kepada Al-Qur'annya, ayat yang membicarakan. Ada sebuah penelitian bahwa rahim seorang wanita, ketika wanita itu berhubungan intim dengan laki-laki, gambaran laki-laki itu ada dalam rahim. Gambaran itu ada. Dan nanti gambaran itu akan hilang dengan darah haid yang keluar. Akan dibersihkan gambarannya itu, kayak gambaran itu akan dibersihkan. Tetapi darah haid yang pertama itu tidak sempurna dalam membersihkan. Rupanya ketika diteliti lebih mendalam, butuh untuk menghilangkan gambaran lengkap dalam rahim itu, seorang laki-laki itu membutuhkan minimal 3 kali haid. Itu baru gambaran itu bersih. Ketika belum 3 kali haid, kemudian wanita itu berhubungan intim dengan laki-laki yang lain, maka akan bercampur gambarannya itu. Sehingga nanti secara nasab, anak itu bisa kacau nasabnya. Itu sebuah penelitian yang luar biasa. Sekarang penelitian yang paling canggih lah kalau sama sekarang itu. Sehingga dengan penelitian ini, dengan alat ini, orang itu bisa mengetahui wanita itu selingkuh atau tidak. Kemudian bisa mengetahui anak ini anaknya siapa. Itu bisa dengan teknologi ini. Teknologi yang sangat-sangat menakjubkan kalau sama sekarang ini. Akhirnya dia itu ketika itu meneliti istrinya sendiri itu. Ini orang ini meneliti istrinya sendiri. Dia pengen ngecek istrinya itu termasuk orang yang setia sama dia atau selingkuh. Akhirnya dicek rahimnya itu. Rupanya di dalam rahimnya itu banyak gambaran laki-laki. Kenapa? Berarti menunjukkan apa? Dia berhubungan intim bukan hanya sama satu laki-laki, banyak laki. Kenapa? Karena gambaran itu ada banyak. Setelah itu ketika dia meneliti wanita-wanitanya orang Kristen, orang Yahudi, orang selain itu menyebutkan wanita mereka itu wanita yang kotor. Yaitu wanita-wanita yang kotor, dan dia mendapatkan wanita yang paling bersih adalah wanita kaum muslimin, wanita muslimah. Sampai akhirnya dia mengatakan 3 kali haid atau 3 kali haid lah untuk membersihkan rahim itu. Setelah itu dia membaca sebuah ayat dalam Al-Quran. Kenapa dalam Islam itu ketika wanita dicerai, dia harus menunggu masa iddah. Ya, masa iddah sampai 3 bulan. 3 kali haid atau 3 kali haid. Kenapa? Rupanya di sini intinya. Setelah itu apa? Dia masuk Islam. Penemuannya itu masuk Islam. Dia mengatakan tidak mungkin. Jika seandainya ini kabar manusia, yaitu hasil karya manusia, ribuan tahun yang lalu itu tidak mungkin mendapatkan seperti. Kenapa? Karena ini teknologi paling canggih sama sekarang. Dan itu pun penelitian butuh waktu puluhan tahun untuk mendapatkan penelitian itu, hasilnya itu. Dan itu nggak main-main. Maka ketika mereka membaca surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Seorang wanita yang dicerai, dia harus menunggu untuk dirinya, yaitu supaya tidak menikah dengan laki-laki yang lain sampai 3 kali haid. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan dia tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di rahimnya. Jika memang dia itu hamil, dia katakan hamil. Berarti kalau hamil tidak boleh menikah. Kalau memang tidak hamil, silahkan setelah selesai masa iddah dia itu menikah.
Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa wanita itu untuk dia itu bisa melepaskan atau membersihkan, namanya baro'atur rahim. Kalau kita belajar fikih, namanya baro'atur rahim, membersihkan rahim. Jadi kenapa rahim wanita itu tidak boleh jika sudah ditanami dengan laki-laki, tidak boleh laki-laki yang lain masuk kecuali sudah 3 kali haid bersih. Dinamakan dengan masa iddah. Kalau ulama fikih mengatakan itu baro'atur rahim, untuk membersihkan rahim. Zaman itu cara membersihkan rahimnya apa? Wallahu alam. Yang penting itu teorinya mereka gitu loh. Hasilnya sekarang bisa dibuktikan secara ilmiah. Yaitu 3 kali haid itu akan membersihkan rahim dari gambaran laki-laki yang sebelumnya. Ini diantara contoh, berarti apa? Menunjukkan luar biasa Al-Quran itu, nggak main-main. Atau contohnya lagi misalkan, sebuah penelitian juga. Kenapa wanita boleh memakai emas sebagai cincin, sebagai kalung, sebagai gelang, sedangkan laki-laki tidak dibolehkan? Itu kenapa ya? Pertanyaan di sini kenapa? Bukan apa dalilnya kalau laki-laki boleh, laki-laki nggak boleh pakai emas, perempuan boleh pakai emas? Itu kan dalilnya banyak. Rasulullah pernah mengambil sutra dan emas, kemudian diangkat 2 perkara ini. Maka Rasulullah mengatakan 2 ini dihalalkan bagi wanita umatku dan diharamkan bagi laki-laki di antara umatku. Cuma zaman dulu nggak pernah terbukti secara ilmiah. Loh kenapa kok diharamkan laki-laki nggak boleh pakai emas dan pakai sutra itu kenapa? Sekarang baru bisa dibuktikan. Rupanya ada sebuah penelitian juga, saya pun kaget juga, sebuah penelitian. Rupanya orang itu ketika memakai emas, emas itu kalau terkena kulit, kemudian dipakai, kemudian sampai kena kena keringat atau apalah itu, yaitu kena, intinya kena kulit lah itu, kemudian kena cairan kulit itu, nanti emas atau zat emas itu akan masuk dalam tubuh manusia. Nanti akan menyatu zat emas itu, zat emasnya itu akan menyatu, atau zat besi yang terkandung dalam emas itu nanti akan menyatu dengan darah. Dengan darah. Sehingga kalau bagi laki-laki bahaya sekali. Dia memakai emas itu bahaya karena emas itu akan masuk, zatnya emas itu akan masuk dalam darahnya. Sehingga darahnya orang itu kotor dan gak bisa dibersihkan. Tapi kenapa kok wanita boleh memakai emas? Karena wanita setiap bulan keluar darah haid dan itu akan mensterilkan. Itu akan mensterilkan dan itu diteliti para ilmuwan, dengan darah haid keluar, maka semua zat-zat emas yang ada pada darah wanita karena dia itu memakai emas, itu semuanya dibersihkan. Itu semuanya dibersihkan. Kalau laki-laki karena mereka nggak keluar darah haid, maka laki-laki tidak dibolehkan. Kenapa? Karena bahaya bagi laki-laki. Sehingga akhirnya bagi laki-laki hukumnya tidak dibolehkan, bagi perempuan hukumnya boleh. Rasulullah zaman dulu tidak pernah menyebutkan alasannya. Kenapa? Karena kalau disebutkan alasannya, tidak mungkin orang itu faham dengan itu. Kenapa? Karena teknologi nggak mungkin secanggih itu. Contoh lagi misalkan tentang alat transportasi. Alat transportasi yang kita pahami bahwasanya alat transportasi semakin hari semakin canggih. Kalau zaman dulu alat transportasi masih tradisional, pakai binatang, pakai kuda, pakai onta, keledai. Zaman kita sudah ada mobil, ada motor, ada pesawat. Dan kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang kayak apa, 20 tahun yang akan datang kayak apa. Sekarang ponsel seperti ini misalkan itu. Ini pun juga kalau para ulama mengatakan itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah ada. Tapi kita nggak pernah tahu nanti kedepannya akan jadi apa ini. Karena sebagian informasi dari para ilmuwan, itu mungkin ponsel ini 10 tahun yang akan datang sudah hilang. Akan diganti dengan sebuah teknologi baru. Yang mana ponsel Android itu sudah nggak dipakai lagi. Ya kayak kita lah, dulu pakai HP Nokia jadul. Setelah itu hilang, ganti Android. Setelah itu apa? Ini Android akan hilang. Demikian juga nanti teknologi hampir semua ini hilang semua itu. Akan diganti dengan teknologi-teknologi yang baru. Dan itu sudah dikabarkan sama beberapa ilmuwan seperti itu. Entah itu nanti teknologi itu akan ditanam dalam otak. Sehingga sudah tidak butuh alat, tetapi teknologi itu bisa digambarkan. Orang bisa membuka HP itu dengan matanya. Yaitu di depan kayak kacamata itu bisa membuka HP. Dia nggak membutuhkan HP seperti ini. Mungkin. Karena itu sudah mulai dikembangkan. Ditanam chip dalam otak manusia. Itu sudah mulai dikembangkan. Sehingga kemungkinan mungkin mobil-mobil sekarang sudah mulai masuk, mobil-mobil listrik. Sehingga nanti akan mungkin diganti semua itu. Kita nggak pernah tahu. Dan itu cepat sekali perkembangannya, nggak main-main. Perkembangannya cepat sekali.
Apalagi kalau kita sekarang lihat itu kan beberapa penemuan itu, sekarang sudah orang itu bisa terbang dengan sendirinya. Mungkin sekarang alatnya masih besar-besar untuk terbang. Mungkin nanti butuh alat kecil, orang itu bisa terbang, nggak butuh kendaraan. Kita nggak pernah tahu konsep seperti ini. Tapi beberapa informasi dari para ilmuwan, HP-HP yang sekarang seperti ini akan berganti. Mungkin 10 tahun sudah nggak ada lagi. Maka itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, mengisyaratkan seperti ini bahwasanya bahwa teknologi akan berkembang. Siapa yang dia tidak mau berkembang, dia akan ditelan sama masa. Kenapa? Semua masa akan berubah. Allah Ta'ala berfirman, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-8. Allah Ta'ala sudah isyaratkan, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Al khayl, kuda. Wal bighal, bighal itu peranakan antara kuda dan keledai. Wal hamir, hamir itu keledai. Litarkabuha wazina. Bisa kalian jadikan sebagai alat transportasi kalian dan sebagai perhiasan kalian. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah akan menciptakan sesuatu yang kalian belum pernah tahu. Kalian belum pernah tahu. Sehingga nanti akan datang sesuatu yang bagi kita orang-orang jadul ini sudah ketinggalan zaman semua. Sehingga tinggal kita siapkan bagaimana perkembangan zaman yang akan datang. Semuanya cepat sekali perubahannya itu. Maka itu kalau kita perhatikan, kenapa kok fikihnya ulama itu berkembang? Maka itu, kenapa fikih itu akan mengikuti zaman? Sehingga banyak masalah-masalah fikih yang zaman dulu ada, zaman sekarang sudah gak bisa dipakai. Coba misalkan ya, saya sempat kaget juga masa itu. Kita ketika membaca kitab-kitab fikih ulama, zaman dulu itu kayak sesuatu yang aneh, baru. Sehingga banyak orang ulama yang mengharamkan itu. Zaman sekarang sudah nggak ada masalah gitu. Contohnya misalkan ya, ada ketika muncul awal kali radio. Sampai saya baca sebuah fatwa itu kaget juga itu. Ada seorang ulama yang mengharamkan. Kenapa? Karena baru muncul gitu. Kaget orang itu apa ini kan itu. Akhirnya diharamkan. Setelah ini seakan-akan ulama yang mengharamkan radio itu sudah nggak ada gitu. Dulu ketika awal muncul visual, yaitu orang muncul di televisi, aneh sekali itu. Sampai akhirnya banyak ulama yang mengharamkan foto. Sampai saya pun baca juga ulama-ulama yang mengharamkan foto. Sehingga dakwah sampai dibahas bagaimana hukum dakwah masuk lewat televisi. Wah, zaman dulu rame lah, tahdir-tahdiran lah di antara teman-teman kita gara-gara masalah itu gitu. Sekarang orang yang mengharamkan ketinggalan zaman semua. Bahkan orang-orang yang dulu mentahdir orang salafi yang lain gara-gara foto atau gara-gara masuk televisi, mereka pun semuanya punya channel YouTube semua gitu loh. Hilang semua itu. Setelah itu kayak antum kalau mau nggak ngikuti, tenggelam dengan zaman deh. Antum mau apa kan itu? Zaman akan seperti ini. Dulu ketika rokok awal-awal muncul, rokok itu Imam Syaukani itu sampai punya tulisan tentang bolehnya rokok. Bayangkan itu. Kenapa? Karena zaman itu teknologi belum sekuat zaman sekarang untuk membuktikan ini rokok ini bahaya atau tidak gitu. Nah, hanya kata Imam Syaukani, ya selama tidak bahaya nggak ada masalah kan itu. Sekadar informasi yang mereka miliki tentang rokok. Tapi zaman sekarang, kayak sebuah paten, nggak ada khilaf di antara para ilmuwan dan para peneliti tentang bahayanya rokok. Tidak ada seorang peneliti yang mengatakan rokok itu bagus. Sehingga akan berkembang. Sempat ramai juga masalah pil penunda haid. Pil penunda haid, yang mana Syekh Utsaimin, saya baca fatwanya Syekh Utsaimin, beliau mengatakan selama tidak berbahaya hukumnya boleh. Kenapa? Karena belum ada penelitian yang canggih waktu itu. Zaman sekarang, semuanya fatwa ulama sekarang, hukumnya tidak dibolehkan. Ulama-ulama Saudi maksudnya itu. Kenapa? Karena rupanya bahaya sekali bagi kesehatan. Sehingga maksudnya itu akan berkembang, zaman itu akan berkembang. Sehingga kalau kita nggak ngikuti zaman, kita akan tergilas dengan zaman. Betapa banyak dulu sebuah teknologi-teknologi yang luar biasa lah zaman itu menjadi penemuan top. Seperti kamera Kodak misalkan, kamera fotografer zaman dulu. Sekarang sudah habis semua. Teknologi perusahaannya sudah tutup semua. Kenapa? Karena diganti dengan HP semua. Mungkin HP dulu HP jadul dulu ada namanya, kalau dulu kita itu ada namanya sebuah kerjaan yang sempat rame namanya yang tempat untuk nelpon itu wartel. Nah, wartel. Sekarang wartel mana itu? Mana wartel kan itu? Dulu waktu saya di pondok itu kalau mau nelpon harus datang ke wartel dulu, ngantri gitu, nelpon. Luar biasa susahnya itu. Sekarang wartel nggak ada lagi, wartel itu hilang sekarang, sudah ganti dengan seperti ini. Dulu Pak Pos, ada orang yang naik sepeda itu, anak sepeda motor yang warnanya oranye itu ya,
Oh itu seakan-akan pekerjaan yang top lah, wah pakaiannya keren kan itu. Kemana-mana keliling bawa surat, wah, luar biasa. Sekarang sudah nggak ada, tenggelam semuanya, dimakan dengan zaman. Demikian juga banyak informasi-informasi dari para penemu, para intelektual, banyak nanti pekerjaan yang hilang. Apalagi dengan robot-robot yang ada, teknologi yang ada, mungkin kasir sudah nggak ada lagi nanti. Demikian juga mungkin hatta jalan tol pun akan berubah semua nanti itu. Semua teknologi semuanya berubah semua. Sehingga kalau kita tidak mengikuti peredaran zaman, yuk kita akan berubah. Makanya itu kenapa kok ulama fikih kita itu, fikih itu berkembang. Fikih itu berkembang. Fikih itu enggak, namanya enggak jumud. Jumud itu enggak kaku. Contohnya misalkan ya saya contohkan. Dulu namanya sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan itu banyak ulama yang keras masalah seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, Rasulullah kalau sholat di atas kendaraan itu hanya sholat sunnah, dan itu pun takbiratul ihram menghadap kiblat. Sehingga ketika mau sholat, misalkan sholat malam, Rasulullah itu hadapkan kendaraannya di kiblat dulu, Allahu Akbar, selesai, baru Rasulullah itu berjalan sesuai dengan tujuan. Pertanyaan di sini, apakah ini masih bisa dijalankan? Masalah seperti ini masih bisa dijalankan nggak? Sekarang apa? Namanya kendaraan itu bukan kendaraan kayak onta, kuda, yang terserah kita, mau nyopir kemana terserah kita, menghentikan bisa kemana saja bisa. Sekarang, kendaraannya itu kayak rumah, di mana di dalam kendaraan itu ada tempat sholat, ada tempat wudhu, ya kan? Sehingga apa? Orang terkadang tayamum pun sekarang sudah ada tempat wudhunya ada di kendaraan kan itu. Sehingga apa? Sekarang fikih berkembang. Akhirnya para ulama mengatakan, boleh nggak sholat di atas kendaraan, sholat fardu? Boleh. Karena kendaraannya nggak seperti zaman dulu. Fikih akan berkembang. Terus bagaimana kalau seandainya kita itu sholat di atas kendaraan, bagaimana takbiratul ihramnya? Harus menghadap kiblat atau tidak? Sekarang mengatakan, kalau memang bisa diusahakan menghadap kiblat, silahkan. Kalau tidak bisa, nggak ada masalah. Berkembang. Fikih itu berkembang. Nah itu termasuk Imam Abu Hanifah atau Madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi itu kan yang paling berkembang fikih mereka. Sampai mereka sudah membahas bagaimana sholat kalau di rembulan. Kiblatnya kemana? Itu sudah mereka bahas. Padahal sudah zaman dulu mereka sudah bahas masalah seperti ini. Terus bagaimana kalau ke rembulan, manusia bisa ke rembulan, kemudian mereka tayamumnya kayak apa? Itu mereka sudah membahas. Kenapa? Karena fikih akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau zaman dulu namanya yang dulu pernah kita bahas masalah jual beli. Jual beli harus ada ijab dan qabul. Iya, zaman dulu. Sekarang sudah nggak pakai ijab dan qabul. Sekarang pakainya jual beli hampir semuanya mu'atoh. Mu'atoh itu apa? Tinggal orang itu ambil barang, taruh di kasir, kasir nanti muncul harganya, bayar. Nggak pernah ngomong di antara mereka. Bahkan sekarang lebih canggih lagi. Dengan cara apa? Kita tinggal mencet aplikasi DIT, kita sudah bayar. Berarti kita sudah setuju penjual belinya. Kita nggak pernah ketemu siapa yang menjualnya siapa, yang beli siapa, nggak pernah ketemu, nggak pernah papasan, tapi mereka bisa transaksi jual beli. Semuanya berkembang zaman itu. Oleh itu di antara tanda hari kiamat, Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda hari kiamat, wa yataqarrabu fihi zaman. Zaman itu akan semakin dekat. Maksud semakin dekat itu apa? Dunia seluas ini itu, yaitu istilahnya kayak dunia seluas ini itu dalam satu genggaman. Sehingga apa, orang mau beli barang di Amerika, di luar negeri, tinggal ketik saja, setelah itu dikirim kita itu. Nggak usah kita datang ke sana. Sehingga apa, bumi yang luas seperti ini, itu cuma berada dalam satu ponsel. Yang canggih luar biasa, itu apa? Akan berkembang, manusia itu akan berkembang teknologi mereka. Maka Alhamdulillah Islam itu sudah mengabarkan itu semuanya. Baik, itu kalau kita perhatikan dalam teknologi kita, dalam Islam itu luar biasa. Apalagi kalau kita itu membaca, silakan nanti banyak sekali lah, teknologi itu banyak sekali yang mengabarkan bahwa luar biasa Islam itu. Contohnya misalkan seperti ada sebuah penelitian bahwa di atas samudra, di atas lautan itu ada air tawar yang mengalir. Jadi tidak akan menyatu antara air tawar dengan air laut, itu nggak mungkin menyatu. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan ada jalan-jalan sungai di dalam lautan. Itu sudah Allah sebutkan. Dan rupanya diteliti para ilmuwan, rupanya benar. Rupanya di lautan yang besar seperti itu ada sungai-sungai yang mengalir. Kita masuk di sungai itu, kita minumnya itu air tawar. Dan itu sudah dikabarkan sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran itu tentang
air laut dan air tawar, air laut dan air tawar itu nggak bisa menyatu. Demikian juga antara air laut yang satu dengan air laut yang lain itu pun juga tidak bisa menyatu. Dan rupanya benar, terbukti. Sekarang sudah ada penelitiannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 53, wa huwa alladzi marajal bahraini hadza adzbun furatun wa hadza milhun ujaj. Allah yang telah mengumpulkan antara dua lautan. Dikumpulkan hadza adzbun furatun, ini air yang tawar, wa hadza milhun ujaj, dan ini adalah air yang asin sekali. Wa ja'ala bainahuma barzakhon wa hijran mahjura. Kami jadikan di antara keduanya kayak pembatasnya, ada kayak pembatas pagar, sehingga tidak mungkin keduanya itu bisa menyatu. Jadi banyak sekali, nanti insya Allah silakanlah Anda baca, banyak teknologi yang dikabarkan sama Allah, kabarkan sama Rasulullah, itu banyak sekali. Contohnya misalkan ya, saya contohkan lagi misalkan, kenapa Rasulullah SAW itu beliau memerintahkan kepada kita kalau kita itu mau tidur itu diperintahkan untuk ngebah, yaitu menebah tempat tidur kita. Saya membaca juga kaget juga saya itu. Maksudnya mungkin secara kita itu kan cuma seperti itu saja gitu loh. Rupanya ada sebuah penelitian, saya itu juga kaget. Ada sebuah penelitian saya baca, rupanya kita itu kalau tidur itu akan terjadi regenerasi sel. Nah itu kenapa Rasulullah itu memerintahkan kalau kita tidur itu dimatikan lampu. Ada sunnahnya kalau kita tidur itu tidur dalam kondisi gelap. Rupanya orang kalau tidur dalam kondisi gelap, dia itu tidurnya sebentar, itu kualitas tidurnya itu terasa. Bangun tidur itu seger. Tapi kalau orang tidur dalam kondisi terang, bangun tidur itu kayak badan itu kayak masih males sekali itu. Coba rasakanlah itu. Kalau saya memang seperti karena saya kan biasa kalau tidur memang gelap gulita. Kalau nggak gelap nggak bisa tidur saya itu. Kalau saya rasakan itu, kalau saya tidur di tempat yang terang, itu rasanya itu bangun tidur itu kayak nggak seger gitu loh. Badannya itu lemes, capek gitu loh. Lah kenapa rupanya itu? Rasulullah waktu itu memang mengisyaratkan, cuma Rasulullah itu kenapa kalau mau tidur itu dimatikan lampunya? Karena ada lampu zaman dulu kan masih dari api. Nanti ada lampu itu musuh kita, api itu musuh kita. Kemudian juga ada binatang yang menjadi musuh kita, yaitu tikus. Demikian juga ada syaitan yang menjadi musuh kita. Terkadang ini tuh kerjasama untuk membakar diri kita. Sehingga waktu itu pernah ada orang kebakaran, orang Madinah, orang Ansor kebakaran rumahnya sampai akhirnya meninggal orangnya dalam itu. Maka dalam rumahnya, maka Rasulullah mengatakan siapa yang tidur matikan lampu. Mungkin Rasul hanya mengisyaratkan karena itu yang masuk logisnya mereka, ya lampu itu karena supaya tidak kebakar. Lah kalau kita misalkan pakainya lampu sekarang sama sekarang, pakainya bukan api, pakainya seperti ini. Rupanya ada sebuah penelitian, dan itu memang zaman Rasul nggak mungkin disebutkan karena nggak masuk akal. Rupanya ada istilah namanya regenerasi sel. Jadi sel kita itu akan terjadi pergantian, kayak ular. Ular itu kan akan terjadi pergantian kulit. Tapi kalau ular itu kan pergantian kulit itu langsung kelihatan, sehingga kulit yang lama ditinggal. Kulitnya itu ada bekasnya yang lama itu. Kalau manusia tidak, canggihnya Allah itu seperti itu. Kulit manusia itu tipis-tipis nggak kelihatan. Sel-selnya itu. Lah itu akan terjadi regenerasi. Sel-sel yang mati akan ditukar dengan sel yang hidup, yang baru. Kapan akan tertukar itu, diganti itu ketika kita tidur. Ketika kita tidur. Dan ketika kita tidur, maksimal pergantian sel itu ketika gelap gulita. Kenapa kok kalau pas gelap itu hawanya ngantuk sekali gitu? Karena tidur itu waktunya untuk istirahat, mengistirahatkan semua sel supaya sel-sel yang mati itu bisa diganti. Bisa diganti, yaitu bisa dilepas. Setelah itu diganti dengan sel yang hidup. Maka itu kalau orang tidurnya itu dia itu di tempat yang gelap, tidurnya itu sempurna. Yaitu sempurna. Tidurnya sebentar itu rasanya seger bangun tidur itu. Dan rupanya sel-sel yang mati itu akan berjatuhan. Sel-sel yang mati itu akan berjatuhan di bantal, di kasur, itu akan berjatuhan. Cuma kita nggak melihat. Kita nggak melihat karena terlalu kecilnya sel-sel itu yang mati itu. Nah, ketika sel-sel yang mati itu berjatuhan, nanti akan menjadi sumber virus, bakteri. Sehingga sampai diteliti sama para ilmuwan itu, rupanya tempat tidur kita itu bakterinya banyak sekali. Terus akhirnya ilmuwan itu meneliti lagi, bagaimana cara terbaik untuk mengusir bakteri ini. Akhirnya kasurnya dicuci. Setelah itu diteliti, nggak terlalu maksimal. Dipanaskan di sinar matahari, nggak terlalu maksimal.
terus macam-macam sampai akhirnya mereka terakhir menggunakan metode Rasulullah SAW, yaitu dikebai. Rupanya dengan cara dikebai, cara paling cepat untuk menghilangkan bakteri. Cara paling cepat. Walaupun kalau zaman dulu namanya dikebai itu taunya kan dari binatang-binatang yang besar yang menggigit. Kalau zaman sekarang mungkin binatang itu sudah nggak ada di kamar kita gitu. Apakah sunnah itu sudah nggak ada? Ada. Karena ada sesuatu di balik itu yang kita nggak tahu. Mungkin zaman sekarang baru kita itu tahu. Demikian juga kenapa kok kita itu disunahkan untuk puasa. Itu pun juga luar biasa berkaitan masalah ini. Ada sebuah penelitian, rupanya sel-sel yang hidup ini, dia kalau tidak mendapatkan nutrisi, maka dia itu akan mencari makan. Dia nanti akan memakan sel-sel yang mati. Sehingga orang puasa mempuasakan diri, di antara manfaatnya sel-sel yang mati yang bertumpuk dalam kulit yang tidak bisa dimaksimalkan untuk dibuang, karena mungkin kita itu nggak terlalu maksimal tadi, regenerasinya selnya itu nggak maksimal, akhirnya nanti akan bertumpuk, akhirnya membuat orang itu keriput, cepat tua, kemudian akan membuat orang itu gemuk. Sehingga sekarang itu ada sebuah metode bagaimana cara kita diet dengan cara kita tidur di tempat yang gelap. Itu di antara cara supaya orang itu awet muda. Nah, di antara cara untuk mengawetkan muda supaya tidak ada keriput, caranya dengan cara memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Kenapa? Karena sel-sel yang mati kalau berkumpul itu nanti akan membuat cepat tua. Akan membuat keriput. Caranya bagaimana? Supaya tidak cepat seperti itu, caranya perbanyak puasa. Supaya sel-sel yang banyak yang berkumpul yang sudah mati itu nanti akan menjadi makanan bagi sel-sel yang hidup. Dan itu ada, maksudnya itu penelitian seperti itu ada, dan itu semuanya membenarkan apa yang diperintahkan sama Rasulullah SAW. Ininya banyak, nanti silakan Anda baca-baca. Asyik kalau Anda baca-baca seperti itu, asyik. Asyiknya masalah apa? Rupanya Allah itu nggak main-main ketika Allah berfirman. Rupanya Rasulullah SAW ketika bersabda itu nggak main-main. Itu bukan karangan Rasulullah SAW, tapi itu murni wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, sebenarnya sini yang bisa kita sampaikan. Nanti silakan ada kitab-kitab yang bagus, buku-buku yang bagus, yaitu yang berkaitan dengan I'jazul Ilmi. Dinamakan dengan I'jazul Ilmi, yaitu penelitian para ilmuwan yang membenarkan isi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan ilmu sains atau teknologi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.